Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah, kebodohan, dan kegelapan, hingga ke zaman yang terang benderang, serba canggih dan penuh ilmu pengetahuan, seperti apa yang dapat kita rasakan pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kami tugas sebagai pengganti mid semester. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja perkenalkan, nama saya Zulhaq Zulkarnain dengan NIM S1D1200067. Di sini saya membawa judul yaitu analisis potensi pembangkit listrik. Saya ulangi, analisis potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada anak sungai di Kabupaten Konawe. Baik, langsung masuk ke latar belakang, yang dimana sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Latar belakang. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan alternatif sumber energi listrik bagi masyarakat. Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik pada skala yang demikian. Ah, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa Kabupaten Konawe mempunyai banyak potensi tenaga air. Dengan demikian, bagaimana pemanfaatan potensi sumber daya air sungai dengan sebaik-baiknya untuk PLTMH di Kabupaten Konawe? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu mengetahui daya listrik yang dapat dihasilkan berdasarkan debit air sungai. Dua, menganalisa potensi sungai tersebut apakah dapat dimanfaatkan sebagai PLTMH atau tidak. Dalam penelitian ini dapat muncul manfaat. Yang pertama itu agar desa-desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri dalam mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jaringan listrik nasional untuk menjangkaunya. Dua, memberikan masukan pada pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan PLTMH pada sungai tersebut. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang potensi anak sungai di Kabupaten Konawe yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, agar desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri dalam mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jaringan listrik nasional. Ya, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini saya memunculkan ada 6 materi. Yang pertama itu energi. Hmm. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, melakukan sesuatu perubahan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Menurut sumber yang saya dapati, energi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu energi tak terbarukan, dan yang kedua energi terbarukan. Adapun energi terbarukan adalah energi yang diambil dari saya ulangi, adapun energi tak terbarukan adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas di bumi dan tidak dapat diregenerasi. Dikatakan tak terbarukan karena apabila sejumlah energi dieksploitasi, maka untuk mengganti sumbernya dalam jumlah yang sama akan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Sedangkan energi terbarukan
adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dihasilkan tak terhabiskan dan dapat diperbarui dengan 5 proses yang berkelanjutan. Sumber energi terbarukan ini dianggap sebagai sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Ya, sungai. Seperti yang kita ketahui bersama adalah sungai itu adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga menuju ke hilir. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Hmm. Siklus hidrologi. Adapun siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Matahari sebagai sumber energi terbesar di alam semesta memberikan pengaruh paling besar dalam proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi berawal dari penguapan air laut, sungai, danau, dan sebagainya. Namun yang terbesar adalah air laut. Penguapan air laut memungkinkan terjadinya siklus hidrologi yang berlangsung secara terus-menerus. Sekarang terbalik di limpasan permukaan atau runoff. Runoff. Limpasan permukaan atau runoff adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. Limpasan merupakan unsur penting dalam siklus air dan salah satu penyebab erosi. Sebagai air hujan akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan ke daratan yang lebih rendah dan kemudian akan berkumpul ke danau atau sungai dan akhirnya mengalir ke laut. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil atau kurang dari 100 kilowatt yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga ini berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai dengan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat dirubah menjadi energi listrik. Adapun prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, eh, pada prinsipnya dia memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Dan energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik sebagai skema yang mikrohidro yang memerlukan dua hal yaitu debit air dan ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi dari bentuk ketinggian dan aliran ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Uh, ya, Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada anak sungai di Kabupaten Konawe. Jenis dan alat. Adapun sumber datanya yaitu ada dua. Yang pertama itu data primer. Data yang artinya itu dia itu data luas penampang sungai air anak pada titik bangunan PLTMH dan data kecepatan aliran pada sungai sebelum bendung di sungai yang ada di Kabupaten Konawe.
Dan data beda tinggi dari lokasi bendung menuju rumah kincir, dan data tinggi muka air pada pipa. Ya, itu adalah dari data primer. Sekarang ini data sekunder yang akan saya bacakan. Dia itu termasuk pada peta sungai, peta sungai, data debit, dan data luasan, dan data kemiringan lereng, dan data tata guna lahan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu patok, tali, meter, dan current meter, dan water pass. Metode penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan membagi kegiatan ke dalam tahapan-tahapan berikut. Ini yang pertama itu pengumpulan data. Data diawali dengan pengumpulan data yang diperlukan selengkap mungkin, baik data primer maupun sekunder. Yang kedua itu perhitungan debit terukur. Untuk mendapatkan data debit dilakukan pengukuran langsung di lokasi PLTMH anak sungai. Metode yang digunakan untuk mengukur debit yaitu dengan membuat patok di kedua sisi tepi sungai. Eh, Ya, perhitungan debit dengan FDC. Nah, hitungan debit aliran ini untuk seluruh luas tampang aliran adalah penjumlahan dari debit setiap bias tampang aliran. Dalam hitungan ini dilakukan dengan anggapan kecepatan rata-rata satu vertikal mewakili kecepatan rata-rata satu bias yang dibatasi oleh garis pertengahan antara dua garis vertikal yang terukur. Perhitungan daya listrik. Perhitungan daya listrik dilakukan setelah mendapat nilai debit andalan dari analisis hidrologi di sungai, air anak, dan tinggi terjun air efektif, serta efisiensi keseluruhan PLTMH. Dengan demikian, besarnya daya listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, nanti itu rumusnya. Ya, adapun yang selanjutnya yaitu evaluasi PLTMH air anak sungai. Evaluasi pertimbangan air anak sungai ini dilakukan dengan menghitung adanya penurunan daya terbangkit, kemudian daya terbangkit yang mengalami penurunan dibandingkan dengan daya terbangkit rencana. Ya, mungkin sampai sini saya presentasi saya. Adapun ada kesalahan dalam pembacaan atau pembuatan materi saya, mohon dimaafkan. Eh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.